Menteri Agama dan praktisi media bahas isu kebimas Islaman. Menteri Agama Fakhrul Razi bertemu sejumlah praktisi media di Jakarta berdialog membahas isu-isu kebimas Islaman. Pertemuan ini dipandu oleh Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin. Menteri Agama Fakhrul Razi menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam sangat luas. Karena Bimas Islam Kemenak juga menjadi garda terdepan dalam mengempanyekan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Tampak hadir mendampingi Menteri Agama, Direktur Zakat dan Wakaf Tarmizi Tohor, Direktur Urais dan Binsyar Agus Salim, Direktur Penais Juraidi, dan staf khusus Menteri Agama Kevin Haikal. Dialog isu-isu kebimas Islaman tahap 2 yang berlangsung di Aston Kartika Hotel Grogol, Jakarta Barat 17-18 Desember 2020 ini dihadiri sebanyak 21 praktisi media yang bertujuan mensosialisasikan pelbagai program Bimas Islam ke masyarakat luas. Ini kita langsung aja, mungkin penjelasan Bapak tadi sudah cukup sekali. Kita mungkin isu lain ya Pak ya, soal yang belakangan masih hangat terdengar begitu, ada belasan ribu kotak amal begitu yang terindikasi berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Ini dari Kementerian Agama sejauh ini sudah dan akan melakukan apa nih Pak ke depannya? Waduh, saya belum dengar. Sudah saya jelaskan tadi sebenarnya juga ya. Jadi tadi itu dikatakan bahwa kita akan memperketat di satu sisi dan kita akan mengevaluasi lembaga amin zakat yang terbukti menyalahgunakan pendistribusian zakatnya Pak Menteri. Jadi kita akan mengevaluasi dan memperketat. Dan kita akan diskusikan dengan Basnas, dan ini sebenarnya tadi sudah kita diskusikan juga. Jadi kedepannya akan ada evaluasi secara komprehensif terhadap lembaga-lembaga amin zakat nasional. Kalau terbukti ada penyelewengan, kita akan beri sanksi. Gitu? Jadi ya sanksinya bisa kita cabut, kita bisa cabut Pak izinnya jika terbukti. Kalau untuk aturan kotak amal mungkin kedepannya dengan sudah kejadian seperti ini akan diterbitkan, mungkin akan dibuat dari Kementerian Agama sendiri. Ya tadi itu saya sampaikan. Jadi bisa kita perketat pengawasannya, bisa jadi kita buat aturan baru. Jadi kita akan evaluasi secara komprehensif nantinya. Tapi saya juga jadi ketua Dewan Pembina Masjid ya, salah satu masjid besar di Jakarta. Saya tidak pernah melihat indikasi itu. Jadi kalau menurut saya, kalau seandainya ada, mungkin sangat-sangat kecil sekali ya, mungkin ya. Karena saya kalau di masjid kami, wah betul-betul selesai itu diimpun, mereka langsung lapor ke keuangannya, langsung masuk ke dalam pembukuan, dan langsung sangat rapi penggunaannya kemana aja. Dan menurut saya hampir semua masjid yang saya dekat dengan saya itu nggak saya melihat itu. Jadi kalau memang ada mungkin sangat-sangat kecil itu. Ini di supermarket. Yang di minimarket ada kotak-kotak. Oh gitu, minimarket itu. Itu saya. Tadi itu penjelasannya. Tadi sudah jelaskan. Pak Menteri, satu lagi boleh Pak Menteri, terkait kan kemarin Pak Presiden Jokowi akan menggandeng Kemenak sama MUI terkait kehalalan vaksin corona. Nah, dari Kemenak sendiri update-nya seperti apa Pak Menteri terkait vaksin corona? Iya, nanti ikut sama-sama di tim tim halal kita akan sama-sama di sana untuk sama-sama memastikan bersama dengan PMU obat itu bukan obat dan BPOM untuk memastikan itu kehalalannya gitu ya. Sampai saat ini perkembangannya seperti apa Pak Menteri? Sekarang masih berlangsung, belum. Nanti pasti diumumkan hasilnya. Ya, oke cukup ya. Makasih ya. Baik, terima kasih tadi kaitan dengan pertanyaan tentang kita memang punya aplikasi tentang masjid ya, kemasjidan. Pertama kita memang punya data yang disebut aplikasi yang disebut dengan SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Di SIMAS ini memang kita ada data masjid, di mana itu adanya, terus jumlah masjid, terus termasuk juga kondisi masjid, termasuk juga di sananya imamnya, tentang khotibnya dan segala macam. Nah itu memang ada di data itu. Nah data ini terus kita perbaiki. Bahkan sekarang melalui data itu kita sudah ada generasi yang keempat kalau tidak salah. Dan ini sekarang termasuk permohonan bantuan masjid pun kita sekarang menggunakan aplikasi, tidak lagi urais atau kemasjidan ini dipenuhi dengan proposal
Nah, seperti kita ketahui jumlah masjid yang ribuan itu, mereka yang minta bantuan masjid itu juga ribuan datang ke kita. Kalau proposal itu sampai ribuan, ya mungkin tempat kita sudah tidak bisa nampung lagi. Oleh karena sekarang menggunakan secara online melalui aplikasi itu. Nah ini kita sudah bahkan sekarang kita teman-teman sudah membuat lagi inovasi baru dengan ada barcode nanti akan ditempel di masjid-masjid yang masjid ini yang sudah terdata di kita. Nanti tinggal kita barcode itu diklik, kita akan mengetahui sejauh mana data-data masjid itu. Lalu tadi Masjid Ramah Anak juga sekarang sedang terus kita kembangkan. Kita bersama dengan Kementerian PPA itu untuk terus bahkan tahun ini kita menambah lagi anggaran, mungkin kita ingin semua dari seluruh provinsi ada untuk jadi percontohan, dan nanti akan terus kita kembangkan karena ini kita berharap agar masjid ini menjadi jangan seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa daerah, satu daerah yang masjidnya mungkin hanya bisa bertahan sampai beberapa tahun ke depan karena nggak ada pengisinya. Kalau anak-anak ini mungkin kita larang datang ke masjid, mereka itu kan calon pengisi masjid. Nah ini kita akan terus kembangkan seperti. Lalu tadi mungkin saya belum, nanti kita pelajari ada rumah Allah yang dihancurkan di Padang ya. Saya mungkin nanti akan cek dulu apa motifnya seperti apa. Kita memang berharap agar masjid ini jadikan sebagai sarana tempat ibadah yang baik. Tadi sampaikan oleh Pak Juredi, ada khotib, penceramah yang berikan kesejukan, bukan malah di masjid memberikan materi-materi yang intoleran, memprovokasi gitu kan, yang sehingga terjadi masjid malah jadi ya kan sayang gitu. Membangun masjid itu kan tidak mudah. Mungkin membangun masjid dengan biaya yang besar, mungkin waktu yang lama, karena ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadilah seperti tadi, dihancurkan, dirobohkan segala macam. Saya kira ini kan sedih, kita prihatin. Sebab membangun masjid itu kan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Kalau ada persoalan seperti ini, kenapa tidak ditabayunkan dulu, tidak diselesaikan dulu? Kenapa harus masjid yang dirobohkan? Nah ini kan kita prihatin dengan seperti itu. Oleh karena nanti mungkin kami akan cari tahu nanti, mungkin kita akan menggunakan tim ke sana. Kenapa seperti ini? Apa yang terjadi tentang adanya dengan era digitalisasi? Selama ini kita memang mengadakan pembinaan kepada remaja masjid kaum milenial dengan pembinaan yang ya biasalah, mungkin tidak tentang organisasi. Nah ke depan ini akan kita terus kembangkan ini ya. Bahkan kami sudah menyusun mulai modul-modulnya, ada kurikulumnya lah. Tidak hanya datang ke masjid itu memberikan materi ngaler ngidul ngomong, tapi tidak ada batasan-batasan. Nah, kalau nanti mungkin seperti ada digitalisasi, seperti apa yang terjadi di Binjai ini yang saya sampaikan tadi, ada anak remaja masjid di masjid itu mengumpulkan anak-anak melakukan kerja tugas di sekolah di masjid, melakukan dengan menggunakan internet tadi. Nah mereka kumpul di sana, ketika waktu sholat blokir internet, mereka sama-sama sholat berjamaah. Saya kira ini satu hal yang bagus ini. Nah mungkin ke depan juga sama nih, ini ya diharapkan tadi mungkin karena kami ke daerah juga ada beberapa daerah yang meminta, Pak, kami ingin tahu sejarah Islam masuk ke kami, ke daerah kami. Nah ini kami juga menggali hal seperti itu. Apalagi nanti mungkin dengan menggunakan video, alat-alat yang digital tadi, saya kira ini lebih baik lagi. Ya mungkin ke depan kita arahnya ke sana gitu ya. Mungkin sedikit-sedikit kita masukannya cukup baik saya kira, Pak. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab pertanyaan terkait dengan sertifikasi penceramah ya. Sesungguhnya terjadi perbedaan atau pemahaman ya, yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah penceramah bersertifikat ya. Bukan sertifikasi penceramah. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau sertifikasi penceramah itu kesannya pasti membatasi. Tapi kalau penceramah bersertifikat itu justru ingin memberikan penguatan terhadap penceramah ya. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah
penceramah bersertifikatnya. Didahului dengan sebuah kegiatan yang kita istilahkan dengan BEMTEX ya, bimbingan teknis penguatan kompetisi penceramah agama ya. Nah, setelah mereka selesai melakukan kegiatan itu, berikan sertifikat ya. Ya, apa yang kita berikan penguatan ya? Yang pertama tentu ya dari segi materi ceramah ya. Ya. Kemudian yang kedua dari segi metode, itu yang juga kita kuatkan ya, penguatan jadi dari segi materi dan metode ya. Ya. Ya, jangan sampai penceramah kita yang belum pantas tampil ya, mohon maaf ini ya, ada yang baru istilahnya untuk praktikum kalau dalam sebuah kursus dakwah itu kan sudah tampil ke publik ya, ini mendapat kritikan dari masyarakat ya. Ya, kita dari Kementerian Agama tentu ingin berikan pelayanan keagamaan yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, tentu melalui para penceramah ya. Nah, itu yang kita lakukan. Alhamdulillah program ini berjalan ya. Targetnya 8.200 penceramah yang kita lakukan bimbingan teknis ya. 200 di pusat, kemudian 8.000 di daerah ya. Di tiap provinsi ya. Ada provinsi yang 200 penceramah, ada yang 300 ya. Sehingga insya Allah tahun ini masih berlangsung ya. Terakhir saya dengar ini di Maluku Utara nih sedang berlangsung pelaksanaannya ya, sehingga tercapai target itu ya. Dan diharapkan output dari kegiatan ini BEMTEK penguatan kompetisi penceramah, penceramah kita akan diterima di semua kalangan ya di masyarakat kita, sehingga pembinaan keagamaan semakin baik ya, menuju masyarakat yang ya meningkat kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya ya. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, saya Tamim Tohor, Direktur Pembayaran Zakat dan Wakaf, Direktur Jenderal Bima Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada beberapa hal barangkali yang ingin saya sampaikan program kami di Direktorat Pembayaran Zakat dan Wakaf. Salah satu yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah kami telah membentuk atau membuat atau meresmikan ada 15 lokasi, 15 provinsi kaitan masalah kampung zakat. Kampung zakat ini adalah daerah yang 3T yang kita jadikan salah satu objek untuk perbaikan kehidupan masyarakat, terutama perbaikan ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan perbaikan kehidupan beragama yang bekerjasama dengan Kementerian Agama, kemudian Basnas, kemudian LAS, termasuk Pemda atau pemerintah daerah setempat. Kita lakukan perbaikan ekonomi sesuai dengan daerah itu sendiri. Ada pertanian tentu kita bergerak dalam pertanian, kalau perkebunan, kalau memang perikanan. Alhamdulillah dengan terbentuknya kampung zakat ini memang ada perbaikan yang telah terjadi dalam masyarakat. Lembaga zakat ini juga sering turun membawa program ke kampung zakat ini. Tentunya kita ingin kampung zakat ini semakin berkembang. Kita sudah mulai 2 tahun 2018 sudah kita canangkan beberapa daerah. Dan ke depan insya Allah kalau kita kembangkan lagi, saya berkeinginan itu bukan hanya kampung zakat, tapi kampung zakat wakaf, memadukan antara kekuatan zakat dan kekuatan wakaf yang ada di negeri yang kita cintai ini. Nanti ada di situ Kementerian Agama, nantinya ada Basnas, LAS, ada BWI, ada Pemda. Ini bisa dicek secara bersama ke depan nantinya. Kalau kampung zakat ya bergerak hanya kaitan perzakat saja, tidak kaitan dengan masa pewakafan. Tapi kalau kampung zakat wakaf tentu keduanya ini kita kolaborasikan. Insya Allah ini akan kita kembangkan ke depan nantinya. Nah, yang kedua
kita sudah sejak 2010 sudah ada aturan kaitan masalah wakaf uang. Yang selama ini orang tahu kaitan masalah wakaf barang tidak bergerak, tanah bangunan misalnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada aturan kaitan masalah wakaf uang yang juga disebut dengan wakaf tunai. Ini sebetulnya di masyarakat sudah kita sampaikan dan sudah ada orang-orang yang berwakaf uang ini. Potensinya cukup besar sekali di Indonesia ini. Tapi ini memang barangkali perlu kita sosialisasikan intent lagi di tengah masyarakat. Insya Allah nanti pada tanggal 28 Desember kita akan mengadakan grand launching terhadap wakaf uang ini, bil khusus untuk kalangan ASN Kementerian Agama se-Indonesia. Ya, tapi ini juga untuk masyarakat sebetulnya, untuk memperkenalkan apa itu wakaf uang, seperti apa itu wakaf uang, apa manfaatnya, nanti akan kita jelaskan pada launching pada tanggal 28 itu nanti. Kita siarkan ke seluruh wilayah kantor wilayah Kementerian Agama se-Indonesia nantinya, agar orang lebih tahu tidak hanya wakaf barang tidak bergerak, tapi juga ada wakaf bergerak disebut dengan wakaf uang atau wakaf tunai ini. Kita juga sudah menunjuk 22 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Artinya ada 22 bank syariah yang kita tunjuk tempat orang berwakaf uang itu. Soal nazirnya itu tergantung wakif yang berwakaf itu siapa yang tunjuk sebagai nazirnya nantinya. Ini barangkali beberapa informasi yang dapat kami sampaikan di tengah masyarakat. Artinya memang nanti launching untuk kalangan ASN Kementerian Agama, tapi ini juga sekaligus nanti untuk sosialisasi di tengah masyarakat kita. Dan insya Allah pada 28 nanti kita di Kementerian Agama akan berwakaf serentak nantinya dari ASN Kementerian Agama ini. Kita lihat nanti berapa yang terkumpul ya, mudah-mudahan banyak yang terkumpul nantinya. Maka itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.